فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Kita masih di muka surat 57. Qala Syekhuna As-Suraihi Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala, wala farqa baina an takuna al-fathatu dhahirah. Tidak ada perbedaan apakah fathah sebagai alamat nasab itu nampak, kama fil misalaini sabiqain, sebagaimana dalam dua contoh terdahulu. Mana contoh terdahulu? Wattaqullaha dengan apa? Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba. Ini fathahnya memang nampak. Kemudian au muqaddarah, atau fathahnya diperkirakan ada, yaitu tak nampak dia, namun diperkirakan ada. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa idh wa'adna Musa, dan ingatlah tatkala kami membuat perjanjian dengan Musa. Ini mana fathahnya tak nampak. Di belakang alif layyinah, di atas alif layyinah tak nampak fathah. Baik. Makanya tidak dibaca Musaya atau Musa'a, tapi seakan-akan jadi sukun, Musa. Sekedar apa? Jadi mat semata. Dan mat itu hukumnya adalah sukun. Makanya fathahnya ini muqaddarah, diperkirakan ada walaupun tidak nampak. Wa i'rabuhu wa id al-wawu hasba ma qablaha, sesuai dengan sebelumnya, tergantung sebelumnya apa. Baik, boleh juga kita katakan apa? Harful isti'naf, sebagai permulaan suatu kalimat. Id dzarfun lima madha minaz zaman. Iya, dia dzarf menunjukkan apa? Masa, tapi yang telah lampau. Id. Kalau idzan itu yang masa sekarang, hal, yaitu apa? Dzarfun lima, apa istilahnya ya kalau sekarang itu? Yastahil, yaitu masa sekarang. Kalau idza itu adalah dzarfun limastakbala minaz zaman, masa hadapan. Maf'ulun fi, ya, maf'ul pasti apa? Mansub dia. Wa amiluhu taib. Kenapa dia mansub? Ya karena dia dzaraf. Apa yang menyebabkan, yaitu apa? Pekerja yang membuat dia menjadi mansub. Menjadi mansub itu apa? Amilnya mahdhuf takdiruhu udkur. Ini tertulis adkur, yang betul udkur, yaitu ingatlah, Allah memerintahkan. Nah, fi'il inilah yang menyebabkan dzarafnya itu mansub, atau yang lebih tepatnya apa? Fi mahalli nasbin, karena ini mabni ala as-sukun. Nah, fi mahalli nasbin. Wa adna, wa ad fi'lun madhin, ya fi'lun madhin mabniun ala sukun litisalihi bi na al-fa'ilin. Yang sibu fi'lain, dia menasabkan dua fi'il. Na fa'il. Kemudian Musa maf'ulun awal li wa'ad. Nah, maf'ul yang pertama mansub wa alamatun nasbihi fathatun muqaddarah alal alif. Mana amin duhuriha apa ini ya? Ta'adzur, ya tak mungkin diucapkan. Wal maf'ulus tsani apa? Arba'in, 40 hari itu, 40. Wa laisat dzarfan, dan arba'in di sini bukan dzaraf. Id annaha al-mau'udatu bi nafs, al-mau'udatu nafsuha, karena dia ini adalah yang dijanjikan itu sendiri. Ya, dia maf'ul bih yang kedua. La annal muwa'adah waqa'at fil arba'in, bukan perjanjian itu terjadi selama 40 hari, tidak. Tapi apa? Di suatu hari Allah membuat perjanjian pada Musa untuk bertemu selama 40 hari. Jadi 40 harinya ini masa yang ditentukan. Jadi dia maf'ul bih kedua. Wa nadhiruha, contoh yang lain untuk biar lebih paham. Yakhafuna rabbahum yauman. Mereka salah bicara. Yakhafuna mir rabbihim yauman, misalkan mereka takut datangnya suatu hari yang datang dari Rabb mereka. Taib, yauman ini bukan maf'ul fih, tapi apa? Dia adalah maf'ul bih.
Maf'ul bih dari yakhafun, yakhafuna yauman mir rabbih. Mereka takut pada suatu hari yang datang dari Roh mereka, hari yang mengandungi ancaman, hari yang mengandungi kiamat dan sebagainya. Jadi yauman bukan maf'ul bih di sini, tetapi objeknya yang dikenai perbuatan yakhafun. Fala khaufa 'alaihim dzalikal yaum. Baik. Maka mereka tidak mengalami ketakutan pada hari itu. Yaitu apa? Orang yang di dunia senantiasa takut pada Allah, takut akan datangnya hari kiamat. Nanti di hari kiamat justru diberi keamanan. Dan ini sebenarnya pembahasannya agak lain. Tapi intinya yauman ini maf'ul bih dari yakhafun, bukan maf'ul fih. Sebagaimana arba'in wa adna Musa arba'in. Arba'in bukan maf'ul fih tetapi maf'ul bih kedua. Memang agak pelik sepertinya, tapi apa insya Allah boleh dipahami. Yaitu Allah menjanjikan pada Musa 40 hari. 40 hari ini yang dijanjikan berarti apa? Maf'ul bih kedua. Baik. Qala rahimahullah wa fi jam'it taksir, yaitu fathah menjadi alamat nasab pada yang ketiga apa? Jamak taksir. Fi jam'it taksir, iya. Munsharifan kana, baik jamak taksirnya itu munsharif menerima tanwin, menerima kasrah, au ghairu munsharif atau dia tidak menerima tanwin, tidak menerima kasrah, berarti apa? Mamnu minas sharaf. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa taral jibala, dan engkau wahai Rasulullah akan melihat gunung-gunung pada hari kiamat dan sebagainya. Atau sekarang engkau lihat gunung-gunung itu tahsabuha jamidah, engkau menyangka gunung itu tenang diam, wahya tamurru marra sahab, padahal dia bergerak seperti pergerakan awan. Baik. Alal khilaf, ada dua tafsir. Ini sekarang ataukah dia nanti di hari kiamat? Sekarang bukan mustahil, karena apa? Pergerakan lempeng bumi, maka gunung yang di atasnya juga mungkin ada gerakan walaupun sedikit demi sedikit. Sebagaimana lempeng benua juga mungkin bergerak walaupun sedikit demi sedikit. Cuma apa? Al-jibala ini maf'ul bih mansub, alamat nasabnya fathah. Wa qaulihi ta'ala wa'adakumullahu maghanima. Allah menjanjikan kepada kalian harta-harta rampasan perang. Ya, maghanima ini mamnu minas sharaf, tidak mengalami tanwin, tidak mengalami kasrah. Tak boleh maghanimi. Maka dia mamnu minas sharaf. Tetap kalau mansubnya dengan fathah. Wa qaulih yang lain, wa ankihul ayama. Ini juga jamak taksir. Tetapi dengan pola apa itu? Paling akhirnya itu isim maksur, yaitu alamat nasabnya itu muqaddarah, diperkirakan ada namun tak nampak. Dan nikahkanlah ayama, orang-orang yang bersendirian. Baik. Qala hafizahullahu taala aqul as-tsani min mawadhi'il fathah. Oh, baru kedua ya. Iya, baru kedua. Anak tadi bilang ketiga, iya baru kedua. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim yaitu apa? Jamak taksir. Baru kedua. Jam'ut taksir munsharifan kana, baik dia itu munsharif, boleh menerima tanwin. Kama fi qaulihi ta'ala wa taral jibala, seandainya alnya dibuang boleh jadi jibalan, wa taral jibalan. I'rafuhu wa tara al-wawu hasba ma qablaha, sesuai dengan yang sebelumnya. Wa tara fi'lun mudhari'un marfu. Kenapa marfu? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim, karena dia kosong dari penasab, kosong dari penjazm. Tidak ada lan, tidak ada lam dan semacamnya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Alamat rafa'nya adalah dhammah yang diperkirakan ada ala akhirih, pada akhirnya. Kita tahu asal fi'il mudhari' kalau sahihul akhir, kalau bagian akhirnya tidak bersambung dengan apa-apa kan dhammah kan alamat rafa'nya. Seperti apa? Yaktubu, taktubu, belakangnya dhammah. Tapi ini muqaddarah karena tak mungkin kita membaca tarau atau taroyu. Maka apa? Taro dimatkan. Ada dhammah yang tersembunyi di situ. Wal fa'il dhamirul mustatir. Fa'ilnya dhamirul mustatir wujuban takdiruhu anta. Engkau. Al-jibala maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi al-fathah ala akhirih.
wa huwa munsharif. Kenapa munsharif? Li'adami wujudi mani'in min sarfi, karena tidak ada yang menghalangi untuk dia menerima tanwin. Iya, ma'ruf jibal boleh apa ditanwin? Jibalun, jibalan, jibalin. Baik. Au ghairu munsharif, atau boleh jadi jamak taksirnya itu bukan munsharif, yaitu tidak menerima tanwin karena ada faktor penghalang. Kama fi qaulih, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa'adakumullahu maghanima. Ya, maghanima. I'rabuhu wa'adakum, wa'ada fi'lun madin mabniun 'alal fath. Kemudian al-kaf dhamirun muttasilun fi mahalli, ya dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal. Kemudian mim sebagai apa? Alamatu jam'id dzukur. Ini kalau dibagi-bagi. Kalau kita ikut basriyun, kalau kita ikut kufiyun senang. Kita tak mengatakan kaf, tapi kum langsung. Kum adalah apa? Dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun. Kum ada sukun di mim itu. Fi mahalli nasbin maf'ulun awal. Kemudian Allah, lafdzul jalalah sebagai fa'il. Iya, marfu, ana salah baca. Allahu ya. Wa'adakumullahu maf'ulun sebagai apa? Fa'ilnya marfu'un 'ala ta'dhim. Kemudian maghanima maf'ulun sanin, maf'ulun bihi sanin, maf'ul kedua li wa'ada, karena wa'ada memerlukan dua maf'ul bih. Kum dengan maghanima. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan perang. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa ismun la yansharif, yaitu mamnu' minas sharaf, isim yang tidak mengalami tanwin. Kenapa? Likaunihi ala sighati muntahal jumu', karena dia berada di atas pola jamak yang paling tinggi, paling akhir, maghanim. Ini wazan apa? Mafa'il. Ini jamak yang tidak ada setelahnya jamak yang paling besar sudah. Kita habiskan sedikit lagi. Wa la farqa baina kaunil fathati dhahirah. Tidak ada perbedaan antara fathahnya itu nampak, dhahirah ya, dengan tak marbutah mestinya, bukan hak tak marbutah. Kama fil misalaini sabiqain, sebagaimana dalam dua contoh terdahulu. Au muqaddarah, atau tidak nampak namun diperkirakan ada. Muqaddar artinya diperkirakan. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama. Ayama. Wa i'rabuhu kama yali, al ayama. Ini langsung diambil paling akhir i'rabnya. Labas biar mudah. Nah, kalau di pondok memang ditanya satu persatu, angkihu bagaimana i'rabnya? Kemudian fa'ilnya apa? Kemudian ayama, baru ayama apa? Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur, yaitu terhalangi dari pengucapan. Tak mungkin kita mengucapkan al-ayama'a, tak mungkin, atau ayamaya, kita tak tahu. Tapi apa? Langsung mat dia. Nah, mat ini hukumnya bagikan sukun. Ayama. Wal ayama jam'u ain. Ayin, iya ayin, ada tasdid ayin. Wahiyallati la zaujalaha. Dan ayin ini adalah wanita yang tidak memiliki suami. Bikron kanat au sayyiban, baik dia itu masih gadis atau sudah janda. Baik. Walaupun sebenarnya ada khilaf, apakah ayin ini hanya untuk wanita ataukah laki-laki? Kebanyakan ulama mengatakan laki-laki dan perempuan sama. Rajulun ayin wa imra'atun ayin. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.